Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus nanti diisi dengan berbagai peraturan baru. Salah satunya makan di warteg hanya diberi waktu 20 menit saja. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali mulai hari ini 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Juli kemarin. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. PPKM level 4 berlaku di 95 kabupaten kota di Jawa dan Bali yang mencatatkan nilai asesmen level 4. Panjangan PPKM level 4 disertai dengan sejumlah aturan baru yang sedikit lebih longgar. Pasar rakyat di luar menjual kebutuhan pokok boleh kembali berjualan seperti biasa dengan prokes ketat. Pedagang kaki lima, toko kelontong, dan usaha kecil menengah lainnya diizinkan buka hingga pukul 9 malam. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan usaha sejenisnya diizinkan buka hingga jam 8 malam dengan prokes ketat dan maksimum waktu makan 20 menit. Kita tahu bahwa seperti warung dan lain-lain, UMKM itu warung Tegal misalnya dapat laksanakan dine-in ya, dengan batasan 3 orang maksimal. Kita langsung saja membahas perubahan aturan dalam PPKM perpanjangan bersama dengan Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Hari Harmadi, dan Ketua Koordinator Warteg Nusantara, Pak Mukroni. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Bung Latif. Ya. Malam. Saya ke Pak Mukroni dulu. Pak Mukroni, 20 menit makan di warteg cukup waktunya? Ya, ini kami sebenarnya kan warga yang taat ya kepada pemerintah dan kepada kebijakan. Gitu kan. Artinya kemarin PPKM kita ya semua demi kemaslahatan dan kesehatan sama-sama. Ini yang menjadi persoalan ini kan, ini ada 20 menit kan, 20 menit itu kan nanti teknisnya bagaimana gitu kan, apakah ketika ada orang pesen itu masaknya itu dihitung, apa dia makannya itu bagaimana, itu yang jadi permasalahan. Karena begini Mas, di warteg ini kan yang makan ini kan sangat heterogen, dari anak kecil sampai lansia, bahkan teman-teman di warteg ini banyak menerima yang lansia karena banyak para pekerja-pekerja kebersihan ya, tukang sapu. Dan itu nggak bisa makan cepat berarti kan mereka ya? Iya, itu takutnya kan karena ada begini, namanya rakyat bawah ini kan kepada pemerintah kan sami'na wa ata'na, ketakutan, dan terus nanti timbul tersedak dan sebagainya. Ini kan bahaya juga. Sebelum ini di warteg-warteg itu boleh makan nggak? Atau harus beli saja dan bawa pulang? Ya, enggak kan, karena kita patuh pada pemerintah, kan dine-in, terus take away, terus ada yang melakukan digitalisasi dengan online, ya kan, itu nggak ada masalah, gitu kan. Artinya sebetulnya aturan baru ini melonggarkan atau membuat senang juga bagi pengusaha warteg, Pak Muroni ya? Yang mana yang 20 menit? Akhirnya boleh makan itu, walaupun ada waktunya. Oh, kalau boleh makan boleh, kita senang, gitu kan, karena kita juga menjaga protokoler, gitu kan, ada wastafel, kita pakai masker dan sebagainya gitu kan. Yang menjadi permasalahan kan yang 20 menit itu, ini aturannya bagaimana? Nanti akan menimbulkan masalah-masalah nanti di lapangan, ada satpol, ada sebagainya. Nanti kita diskusinya bukan masalah makanan, tapi masalah 20 menit lagi. Baik, gitu kan. Saya ke Bung Sony. Bung Sony, kira-kira apa sih dasar pengambilan putusan ini sehingga kemudian boleh tapi dikasih batasan waktu 20 menit? Ya, Bung Latif. Jadi kan pemerintah sudah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus. Kemarin sudah diumumkan oleh Bapak Presiden. Dan ada sejumlah penyesuaian, ya kan? Nah, pemberlakuan PPKM level 4 dan 3 dengan penyesuaian tersebut didasarkan pada 3 faktor utama dulu, yaitu laju penularan kasus, respon sistem kesehatan, dan kondisi sosioekonomi masyarakat. Jadi atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka ada beberapa pembukaan aktivitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap dan ekstra hati-hati. Nah, ini penekanannya pada secara bertahap dan ekstra hati-hati, termasuk bahwa warung makan, pedagang kaki lima dan sejenisnya boleh buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 8 malam dan diperbolehkan makan di tempat selama 20 menit. Jadi diperbolehkan, tidak ada keharusan. Ya, jadi kalau misalkan seandainya warteg merasa bahwa mereka lebih aman untuk melayani yang take away atau dibawa pulang, itu juga akan baik. Kalau misalkan warteg merasa bahwa atau warung makan itu merasa bahwa makan di tempat selama 20 menit itu juga baik, dengan pengaturan yang baik ya, sehingga mengurangi potensi penularan. Misalkan ditulis ya Pak Mukroni di warung tersebut, selama makan dilarang bicara, karena sebetulnya risiko terbesar penularan itu pada saat orang berbicara tanpa masker. Nah, padahal ketika orang makan, orang itu tidak menggunakan masker. Jadi dibuat aturannya. Lalu kemudian waktu 20 menit dihitung dari mulai dia memesan sampai dia makan. Tetapi jangan dipermasalahkan 20 menitnya. Yang paling penting adalah keinginan dari pemerintah untuk memperbolehkan adanya beberapa hal yang tadinya tidak diperbolehkan, seperti itu Bung Latif. Tapi jadi ada kesan bahwa kemudian aturan ini banci gitu ya. Salah satu ingin tetap ketat karena menekan penyebaran pandemi, tapi di satu sisi karena menimbang ekonomi maka kemudian dilepaskan. Tapi nanti masyarakat di bawah seperti Pak Mukroni ini yang kebingungan. Itu gimana, Bung? Oh tidak, jadi sebetulnya kan gini, jelas sekali ya. Kita kan melihat laju penularan kasus, respon sistem kesehatan, dan kondisi sosioekonomi. Jadi ketika akan memutuskan kemarin juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah sampai pada keputusan bahwa warung makan, pedagang kaki lima dan sejenisnya boleh buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20.00. Jadi diperbolehkan buka dan diperbolehkan misalkan makan di tempat selama 20 menit. Jadi jangan terus kemudian dipermasalahkan boleh makan selama 20 menit tadi. Kalau seandainya dirasa tidak memungkinkan, ya sebaiknya dilakukan take away. Tetapi kalau misalkan dengan pengaturan penyesuaian yang tepat, 20 menit adalah waktu yang tepat, itu bisa dilaksanakan. Karena kami sudah menghitung juga ya, 20 menit sudah diperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk memilih, memesan, membayar makan. Tentu dalam prakteknya kan ada upaya mitigasi di dalam ya, upaya untuk menurunkan risiko penularan, misalkan mengatur posisi makan tidak saling berhadapan, ada jaraknya, membatasi kapasitas warung dan seterusnya. Jadi menurut kami ada hal-hal yang bisa dilaksanakan secara teknis di lapangan. Pak Mukroni, kira-kira secara teknis di lapangan, kawan-kawan Anda pengusaha warteg mudah nggak melaksanakan aturan ini? Ya, ini yang jadi pertanyaan teman-teman ini kan 20 menit. Kenapa bilangannya 20 menit gitu kan? Kan begitu. Kenapa nggak 1 jam gitu kan? Atau ada beberapa tidak perlulah dikasih misalnya 20 menit tapi diberi semacam kelonggaran, tetapi ada tadi saya yang setuju maksudnya ada perketat gitu kan persyaratan-persyaratan. Ada gini misalnya kan, ini kalau warteg terus ada warteg yang tidak hanya jual yang instan Mas, yang cepat saji. Misalnya kayak lele gitu kan. Lele itu kan kita nggak makan lele yang baik yang gitu. Sudah jadi. Kalau nggak hidup gitu kan, ya kan hidup harus dimatiin dulu. Terus nanti digoreng. Terus sambelnya juga harus fresh ya kan, cabenya digoreng dan sebagainya. Itu kan proses. Nah, ini hitungannya bagaimana? Itu satu. Ini baru lele. Belum kalau orang yang mau makan lobster, ya kan? Lobster itu kan enak gitu kan. Dan ini kan perlu penanganan. Ya ini artinya dari segi makanan ini teknisnya kan variasinya kan, variabelnya kan banyak gitu kan. Artinya yang dibayangkan oleh Pak Mukroni akan terjadi di lapangan itu apa? Yang bisa Pak Mukroni sampaikan kepada Pak Bung Soni ini? Iya, nanti kan misalnya ini kan teman-teman yang jualan yang istilahnya malam gitu kan, ya. Terus nanti barangkali nanti diskusinya malah 20 menit itu kan, yang tadi di lapangan. Kenapa? Ini mohon maaf produk ini saya tidak kompeten dalam hukum karena saya tidak. Tapi kan nanti jadi pertanyaan di lapangan ini tentu ini gitu kan, lamanya berapa, standarnya bagaimana kan begitu. Kenapa tidak dibikin tegas kalau tadi Mas
Adi bilang itu Mas Latif itu bilang banci, ya saya setuju saja. Kenapa nggak dipertegas 3 atau bebas tapi protokol kesehatan gitu, seperti yang dulu PSBB gitu kan, atau PKM yang tegas banget itu kan. Tapi ini kan bukti pemerintah baik kepada pedagang kecil, Pak Mukroni. Iya, baiknya kan bukan begitu. Kalau baik kan dikasih stimul. Baik. Saya ke Bung Soni. Bung Soni. Itu insentif gitu kan. Iya. Gitu. Bung Soni, nanti yang berhadapan dengan petugas Satpol atau polisi di lapangan itu kan para pedagang kecil ini. Apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan supaya ini tidak kemudian menjadi sumber masalah baru di lapangan? Ya, jadi sebetulnya kita mengajak semua orang untuk memahami dalam adaptasi kebiasaan baru ya. Kalau misalkan harus masak dulu, lalu kemudian lama dan seterusnya, ya jangan itu yang disajikan. Pak Mukroni teman-temannya harus menyesuaikan dengan kondisi. Jadi jangan kemudian dianggap sekarang ini kondisinya normal, justru pemerintah tuh ingin membantu loh dengan memberikan kelonggaran tadi ya. Kalau dirasa misalkan ternyata wartegnya jual lobster, itu luar biasa ya, warteg jual lobster, lalu kemudian mungkin maksudnya warung tenda barangkali. Jangan itu yang dijual gitu loh, jangan kemudian dengan alasan untuk melayani pelanggan memasak lobster yang cukup lama lalu kemudian menjual. Ada penyesuaian-penyesuaian lah di lapangan, teman-teman para pengusaha warung makan juga bisa melakukan penyesuaian. Lalu juga Bung Latif, ini kan teman-teman yang melakukan pengawasan di daerah, makanya teknisnya kan diserahkan kepada pemerintah daerah ya. Kemudian juga kami sudah berpesan pada para pengawas seperti Satpol PP, tentunya juga aparat penegak hukum seperti polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya persuasif dan humanis. Tetapi kalau ada pelanggaran tentu akan ditindak. Baik, saya terakhir ke Pak Mukroni. Pak Mukroni udah dapat bansos dari pemerintah selama ini pengetatan ini? Jadi gini, ini tadi kan saya diskusi dengan di salah satu swasta barat yang PD itu tentang mekanismenya bansos. Ini kan sudah online itu kan. Ini kan banyak warteg, terus di Jakarta ini kan banyak organisasi dari daerah-daerah gitu kan. Mereka banyak yang mendapatkan itu kan lewat dinas gitu kan. Berarti kan harus pulang kampung dulu gitu kan. Dan padahal sekarang kan Pak Jokowi sudah menggerakkan online gitu kan. Semua administrasi birokrasi lewat online. Nah ini yang sehingga banyak teman-teman yang di Jakarta ini tidak mendapatkan itu karena ya tadi harus pulang kampung lewat dinas dan sebagainya, dan ini kan memakan birokrasi. Sementara mohon maaf hari-hari di Jakarta ini mereka juga kalang kabut itu ya. Sementara tadi mekanismenya tidak mengena. Oke, Pak Mukroni, Bung Soni, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan langkah baik untuk menekan pandemi. Selamat malam.